Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Radiographer yang super, senang sekali saya Mas Hari Ali dapat kembali menjumpai Anda di channel ini. Sahabat-sahabat Radiographer, saat ini di dunia perumasakitan adalah mafhum ketika institusi rumah sakit berlomba-lomba untuk berupaya mengimplementasikan standar akreditasi, baik itu yang sifatnya nasional yaitu melalui Komisi Akreditasi Rumah Sakit maupun yang global ya melalui JCA atau Joint Commission Internasional. Mereka mengupaya adalah tidak lain karena ini sebagai bentuk garansi bahwa di dalam rumah sakitnya melakukan pelayanan yang berkualitas dan kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, karena itulah maka pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Anda semua bersama-sama belajar sebenarnya seperti apa sih cara mengimplementasikan dari standar akreditasi itu. Kita mulai dari sasaran keselamatan pasien. Sahabat-sahabat Radiographer, ada 6 sasaran keselamatan pasien. Nah, dari 6 itu nanti kita akan bertahap satu persatu kita telisik secara terperinci sehingga kita bisa memahaminya dengan baik. Sahabat-sahabat Radiographer, 6 sasaran keselamatan pasien itu yang pertama adalah mengidentifikasi pasien dengan benar. Kemudian yang kedua meningkatkan komunikasi efektif. Sasaran yang ketiga meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai atau high alert medicine. Kemudian yang keempat terlaksananya proses tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien yang menjalani tindakan dan prosedur. Kemudian yang kelima dikuranginya risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Dan yang keenam mengurangi risiko cedera pasien jatuh. Dan pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada sasaran yang pertama, yakni mengidentifikasi pasien dengan benar. Nah, kita nanti akan bahas hingga benar-benar kita mengerti kemudian dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari ketika melaksanakan pelayanan di rumah sakit. Sasaran 1, mengidentifikasi pasien dengan benar adalah upaya rumah sakit untuk mengembangkan suatu pendekatan untuk memperbaiki atau meningkatkan ketelitian identifikasi pasien. Dengan demikian maka setiap petugas yang bekerja di rumah sakit untuk berhati-hati agar teliti terhadap pasien, terutama pada aspek identifikasinya. Lah, memangnya apakah seorang staf rumah sakit yang tidak patuh melakukan identifikasi terhadap pasien melalui standar yang ditentukan akan dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi rumah sakit? Nah, ini ada sebuah contoh yang terjadi di Swedia, dilaporkan oleh media setempat The Local. Wrong identification, wrong person operation. Jadi kesalahan identifikasi berdampak kepada kesalahan orang yang dioperasi. Kaitannya pada kasus ini adalah seorang pasien yang dioperasi matanya. Ini bermula dari kesalahan mengidentifikasi pasien. Sahabat-sahabat Radiographer yang baik hatinya, dalam data JCA ada 13% surgical error atau kesalahan pembedahan. Demikian juga 67% kesalahan transfusi darah. Kemudian di UK National Patient Safety Agency dari tahun 2003 hingga 2005 dilaporkan ada 236 insiden karena salah pada gelang identitas. Demikian juga di USA National Center for Patient Safety dari tahun 2000 hingga 2003 dilaporkan lebih dari 100 pasien salah identitas ya. Maka dampaknya adalah medical error. Ada kesalahan medis. Kenapa? Karena tidak identifikasi pasien dengan benar. Inilah yang menjadi latar belakang kenapa kita perlu melakukan proses identifikasi pasien dengan benar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa maksud dan tujuan dari sasaran 1 ini adalah yang pertama, teridentifikasi dengan tepat dan benar pasien sebagai individu yang akan menerima pelayanan atau tindakan atau prosedur. Kemudian yang kedua, meningkatnya ketepatan pemberian pelayanan medis atau keperawatan kepada pasien. Sahabat-sahabat Radiographer,
ketika kita bicara tentang sasaran satu ini, maka ada standar dan elemen penilaian. Nah, standarnya adalah rumah sakit harus menentukan metode ketepatan identifikasi pasien. Kemudian elemen penilaiannya adalah terhadap pasien, kita harus melakukan identifikasi dengan menggunakan 2 identitas dari 3 identitas yang ada. Apa saja? Nama pasien yang sesuai dengan elektronik KTP, kemudian tanggal lahir, dan yang ketiga adalah nomor rekam medis. Tidak dibenarkan kita melakukan identifikasi hanya dengan menanyakan nomor kamar pasien atau nomor tempat tidurnya. Itu tidak dibenarkan atau dilarang ya. Kalaupun misalnya kita akan melakukan sesuatu yang merupakan sebuah pengecualian, maka ini pun rumah sakit harus membuat SPO secara khusus sehingga semua orang akan mengetahui dan bisa memahaminya. Nah, kembali saya ingin menegaskan bahwa untuk identifikasi pasien ada 3 identitas utama. Yang pertama adalah nama pasien yang sesuai dengan elektronik KTP, kemudian tanggal lahir, dan nomor rekam medis. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1691 tahun 2011 ya. Ini tentang keselamatan pasien. Nanti Anda bisa cek ya. Kemudian sebagai tambahan, identitas lain adalah NIK atau nomor induk kependudukan dalam iktp, kemudian NIT, nomor identitas tunggal dalam kartu BPJS, termasuk bisa juga dengan menggunakan barcode ya. Nah, sahabat-sahabat radiografer, salah satu alatnya dalam proses identifikasi itu ada warna gelang. Yang pertama adalah gelang identitas. Gelang identitas itu yang warnanya biru untuk pasien yang laki-laki, dan yang warnanya pink itu untuk pasien yang berjenis kelamin perempuan. Kemudian tanda gelang lainnya adalah kalau pasien mengalami alergi maka dikasih gelang warna merah, sedangkan kalau memiliki risiko jatuh maka dikasih warna kuning, dan gelang warna ungu adalah do not resusitasi ya. Jadi DNR ini adalah pasien yang jangan diberikan nafas buatan. Sahabat-sahabat radiografer, di mana sajakah area yang wajib melakukan identitas pasien? Yang pertama adalah di keperawatan. Di semua keperawatan, rawat jalan, rawat inap, termasuk di emergensi ya, ruang rawat, unit gawat darurat atau IGD. Kemudian selain itu juga di bagian registrasi, ada di rekam medik, di dokter, farmasi, rehab medik, penunjang medik, radiologi maupun di laboratorium, itu juga harus menggunakan identifikasi. Nah, kapan harus melakukan identifikasi? Yang pertama adalah memberikan obat darah atau produk darah, kemudian mengambil darah dan spesimen lain untuk pengujian klinis. Yang ketiga, sebelum memberikan perawatan dan prosedur, dan bagi bayi, identifikasi juga dilakukan sebelum mentransfer pasien dari kamar bayi ke kamar ibunya atau sebaliknya. Ya, adapun untuk di radiologi kaitannya dengan sebelum kita memberikan prosedur. Prosedur apa? Tentu saja adalah prosedur pelayanan pembuatan foto radiografi. Nah, sebagaimana yang ada pada keterangan di layar monitor Anda, kita sebelum memberikan perawatan dan prosedur, itu adalah bagian yang nomor 3 yang sekarang sedang ada lingkar warna merah itu, itulah yang dimaksud sebelum kita melakukan tindakan foto ronsen. Bagaimana cara mengidentifikasi pasien? Kepada pasien, maka kita bisa melakukan 2 hal. Yang pertama adalah secara verbal, artinya kita menanyakan nama pasiennya dan biarkan pasien kemudian menjawab. Yang kedua secara visual, yaitu mencocokkan dengan di gelang pasiennya. Kita cocokkan 2 identitas dari 3 identitas yang ada, yang tertera di gelang tersebut. Kalau kita sudah mengenalinya, maka tetap kita harus melakukan cross check ya, terutama secara visual, yaitu dengan melihat gelang pasien di 2 identitas dari 3 identitas yang tertera di gelang tersebut. Sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, bagaimana cara melakukan identifikasi yang benar? Nah, pasien yang berasal dari rawat jalan, seperti tadi sudah disampaikan, kita tanyakan nama pasien dan tanggal lahir. Pertanyaannya adalah pertanyaan terbuka, sehingga ini merupakan kategori
identifikasi aktif. Jadi pasien yang akan memberikan jawaban. Contoh pertanyaannya adalah, mohon maaf Bapak atau Ibu, mohon dapat menyebutkan siapa nama lengkapnya, kapan tanggal lahirnya. Biarkan mereka menjawab, kita tinggal mencocokkan di kertas amprahan ya, surat permintaan ronsen. Bagaimana kalau pasien rawat inap? Nah, pasien rawat inap ada dua kemungkinan. Pasien tersebut sadar, maka kalau sadar kita lakukan seperti yang pada pasien rawat jalan. Kita bertanya dengan pertanyaan terbuka, biarkan mereka memberikan jawaban apa yang dia tahu. Kalau pasiennya itu adalah pasien bayi atau pasien yang mengalami hambatan komunikasi, kita dapat mengkonfirmasi identitas ini dengan pihak keluarganya. Sahabat-sahabat audiografer, nanti kalau itu sudah dilakukan, kita lakukan monitoring dan evaluasi dengan cara mengaudit. Ada 3 langkah audit, yaitu kuesioner terhadap staf, kemudian bisa melakukan kuesioner dengan pasien, yang ketiga adalah observasi. Nah, ini adalah indikator klinik dan parameter pengukuran. Cara audit kuesioner staf, indikator pengukuran yang pertama adalah numeratornya, total staf yang diaudit mampu menjawab kuesioner proses identifikasi pasien secara lengkap dan benar. Denominatornya adalah total staf yang diaudit, dan ciri suksesnya, indikator suksesnya adalah semua bisa menjawab dengan baik dan benar. Kemudian observasi. Nah, kalau observasi adalah numeratornya total staf yang diaudit mampu melakukan proses identifikasi pasien secara lengkap dan benar. Denominatornya adalah total staf yang diaudit. Kemudian kriterianya adalah semua staf yang diaudit mampu melakukan proses identifikasi pasien secara 100% benar dan lengkap. Berikutnya adalah kuesioner kepada pasien. Numeratornya adalah jumlah kuesioner yang dijawab tidak oleh pasien. Kemudian denominatornya adalah kuesioner yang dijawab oleh pasien. Adapun kriteria suksesnya adalah tidak ada kuesioner yang dijawab tidak oleh pasien. Artinya apa? Semua pasien merasa sudah dilakukan proses identifikasi oleh staf kita. Demikianlah pembahasan secara singkat mengenai identifikasi pasien secara baik dan benar. Dan kita akan berjumpa kembali pada sasaran-sasaran berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Saya ingatkan kembali kepada sahabat-sahabat audiografer untuk jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya, sehingga nanti saat ada materi baru Anda akan kami kabari. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.